Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok diskusi 2B. Pada malam hari ini, saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai nilai kolaboratif pada kegiatan pengadaan tanah. Di sini anggota diskusi kita yang pertama ada Mas Pramudia, yang kedua ada Mbak Oktavia, yang ketiga ada Mbak Febrika Ayu, dan yang keempat ada Mas Ari. Nah, mungkin di sini untuk tahapan-tahapan dari pengadaan tanah itu, yang pertama ada tahap perencanaan, kedua ada tahap persiapan, ketiga ada tahap pelaksanaan, keempat ada tahap pemantauan dan evaluasi, dan yang kelima ada tahap penyerahan hasil. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman diskusi pada malam hari ini untuk membahas tahapan-tahapan dari kegiatan pengadaan tanah ini. Mungkin di tahapan pertama ini dari teman-teman ada yang ingin disampaikan atau di-share tentang pengetahuannya tentang tahap pertama ini. Terima kasih, Mas Hafiz. Eh, di sini saya akan menjelaskan kegiatan yang pertama itu tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan ini di mana melakukan perencanaan yang melibatkan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti instansi teknis, pemerintah daerah, dan masyarakat yang terdampak. Kegiatan ini sangat berkaitan dengan nilai kolaboratif. Kegiatan ini juga di mana melakukan penyusunan data dan perencanaan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini sangat berkaitan dengan nilai akuntabel. Dan juga dalam penyusunannya mengedepankan kerjasama yang saling menghargai antar instansi, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Dan juga melakukan komunikasi yang terbuka, sikap saling menghormati, serta penyelarasan kepentingan DPPT dapat disusun secara selaras, meminimalkan potensi konflik, dan mendukung terciptanya hubungan kerja yang kondusif dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Hal ini sangat berkaitan dengan nilai harmonis. Itu saja Mas Hafiz yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ari untuk pemaparan tahap yang pertama ini. Dan yang kemudian ada tahap persiapan. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin dibagikan pengetahuannya tentang tahap persiapan dalam pengadaan tanah. Izin Mas Hafiz, di sini saya ingin menjelaskan Ya. terkait tahap persiapan. Menurut pengetahuan saya, terkait kegiatannya ini melakukan persiapan pengadaan tanah, merupakan fondasi utama keberhasilan seluruh proses pengadaan tanah, karena pada tahap inilah kepercayaan publik mulai dibangun melalui penerapan nilai kolaboratif, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama secara terbuka dalam konsultasi publik dan pendataan, sehingga setiap pihak merasa dilibatkan dan dihargai. Nilai akuntabel menjamin bahwa seluruh proses mulai dari pemberitahuan, pendataan, hingga penetapan lokasi dilaksanakan secara transparan, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sementara itu, nilai harmonis memastikan hubungan antara pemerintah dan masyarakat tetap terjaga melalui komunikasi yang persuasif, penghormatan terhadap hak warga, serta pencegahan konflik sejak dini. Seperti itu Mas Hafiz terkait tahapan persiapan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Pramudia telah men-sharing. Untuk tahapan yang ketiga yaitu tahapan pelaksanaan. Mungkin teman-teman ada yang ingin di-share tentang pengetahuannya mengenai tahapan yang ketiga ini. Ya, izin Mas Hafiz menambahkan sedikit untuk tahapan pelaksanaan. Sepengetahuan saya, pada tahap pelaksanaan ini, prosesnya banyak melibatkan pihak seperti BPN, pemerintah daerah, penilai, bank, dan masyarakat, sehingga memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik. Dan itu merupakan nilai kolaboratif.
Kemudian petugas wajib melayani masyarakat dengan sikap membantu, transparan, dan memastikan hak pemilik tanah terpenuhi. Dan itu masuk di nilai berorientasi layanan. Selanjutnya, seluruh proses juga harus dijalankan dengan saling menghormati, komunikasi yang baik, dan musyawarah agar tidak menimbulkan konflik. Yang masuk pada nilai harmonis. Jadi, melakukan pengadaan tanah ini harus dilaksanakan dengan nilai kolaboratif, berorientasi pelayanan, dan harmonis di setiap tahapnya. Seperti itu, Mas Hafiz. Sekian dari saya. Ya, terima kasih Mbak Via. Untuk tahapan yang keempat ini mungkin saya berikan kepada mungkin Mbak Febri ya untuk sharing pengetahuannya tentang tahapan yang keempat ini. Ya, izin Mas Hafiz. Jadi di tahap pemantauan dan evaluasi ini mencerminkan nilai kolaboratif melalui kerjasama antar instansi dan pelibatan masyarakat. Berorientasi pelayanan dengan memastikan hak warga terpenuhi dan memperbaiki layanan, serta kompeten melalui kemampuan petugas menganalisis data dan merumuskan perbaikan secara profesional. Begitu Mas Hafiz. Terima Iya. kasih. Oke, terima kasih Mbak Febri. Untuk tahapan yang kelima ini mungkin saya akan men-sharing pengetahuan saya ya. Tidak adil rasanya kalau teman-teman semua sudah men-sharing, saya sendiri yang belum men-sharing pengetahuannya. Mungkin yang tahap kelima ini yang bisa saya sharing itu melakukan penyerahan hasil pengadaan tanah itu melakukan penyerahan hasil pengadaan tanah itu bernilai loyal, berorientasi pelayanan dan kolaboratif, tercermin dari kepatuhan ASN terhadap aturan penyerahan tanah yang tepat waktu, jelas, serta koordinasi antar instansi. Hal ini memastikan tanah siap untuk dimanfaatkan untuk pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, mungkin itu aja untuk diskusi kita malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya berdiskusi pada jam 00.14 ya. Mungkin ini saya akan men-share mungkin tabel dari nilai kolaboratif. Bisa dilihat teman-teman, kita lihat bersama tabelnya. Iya, itu tabel yang diskusi pada malam hari ini. Mungkin itu aja saya akhiri diskusi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Mas Terima warahmatullahi kasih Hafiz. semuanya. wabarakatuh. Terima kasih Mas Terima Vega. kasih.